Baik pemirsa, ini segmen terakhir bagi kami untuk bisa berbincang mengenai tema ini. Mungkin saya akan berikan waktu yang terbatas ini kepada para narasumber masing-masing untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Silakan. Yang pertama Pak Sugeng. Pengawasan melekat itu harus diwujudkan itu ya. Jadi pimpinan pada level satu di atas tingkatnya harus melakukan briefing setiap hari ya. Misalnya Kapolres kepada kepala satuannya setiap hari itu. Kalau misalnya dia serse, kepala satuan Kabak Propam atau segala macam itu briefing itu. Kalau menurut saya lihat ya. Kemudian di bawah juga terus begitu. Karena memang kalau ini tidak dilakukan, karena implikasi kemudian terjadi pelanggaran kan juga akan diperiksa satu tingkat di atasnya, akan ditanya. Walaupun pertanggungjawaban superioritas, tapi akan diperiksa kepada atasan satu atas di bawahnya. Karena itu penting sekali pengawasan melekat. Apakah sudah ada regulasi yang diterbitkan oleh Kapolri untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan oleh atasan? Nah ini penting, karena dalam regulasi PP nomor 2 tahun 2003 tersebut, ada hal-hal yang mengatur kewajiban pembinaan dan pengawasan. Bagaimana teknisnya? Nah, itu harus diatur oleh Polri. IPW meminta agar terjadi pengawasan yang baik kepada anggota-anggota yang ada di pos terdepan. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Reza mungkin selanjutnya. Karena kegemparannya sudah terekspos ke publik, maka talenta bukan yang harus dilakukan oleh institusi kepolisian adalah memastikan masalah itu diselesaikan hingga tuntas. Baik dari sisi etika organisasi maupun kemungkinan penyelesaian secara pidana. Dan harus dipastikan juga terekspos ke publik. Kalau tidak dilakukan, resikonya adalah kredibilitas institusi akan jatuh. Kepercayaan masyarakat akan anjlok. Konsekuensinya, satu, masyarakat tidak akan patuh pada hukum. Dan yang kedua, masyarakat akan enggan melapor ke polisi ketika ada tindak kriminalitas di tengah-tengah mereka. Baik, Pak Benny mungkin terakhir. Ya, yang pertama tentunya ingin saya tegaskan bahwa rangkaian peristiwa ini adalah ulah oknum-oknum tertentu. Tidak semua polisi seperti itu, masih banyak polisi yang baik, masih banyak polisi yang berkomitmen untuk melayani, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Nah, kami dari pengawas eksternal sudah sepakat dengan pengawas internal untuk mengoptimalkan pengawasan kami, khususnya masalah-masalah yang sudah diadukan, supaya tidak kemudian viral karena masyarakat tidak puas. Contoh tadi sore saja ada ibu-ibu datang berkeluh kesah dari Lampung, langsung kami terima, besok langsung kami akan gelar masalahnya untuk segera kami respon. Nah, cara-cara seperti itulah yang bisa kami lakukan sebagai pengawas eksternal untuk menekan aduan, kemudian keluhan masyarakat yang kemudian jangan sampai viral lebih luas lagi. Nah, kami berharap tentunya sanksi kepada atasan langsung ini betul-betul juga bisa diekspos, jadi tidak hanya bawahan, tetapi peran dari atasannya ketika kasus itu memang ada relevansinya dengan pengawasan langsung atasan, dilakukan penindakan dan diekspos kepada publik. Ini akan membawa efek jera, akan membawa pengaruh kepada seluruh jajaran untuk tidak bermain-main, untuk tidak menyimpang, dan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Dan terakhir, ingatlah bahwa era sekarang adalah era masyarakat informasi. Semua orang bisa memotret, memviralkan. Kadang kita tidak tahu peristiwanya kapan, seperti peristiwa di Bali, anggota yang memalak turis. Dia ditanya nggak tahu lagi kejadian itu kapan. Karena peristiwanya sudah sekian bulan yang lalu. Tapi terblow up-nya baru-baru sekarang. Ya, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini untuk perbaikan Polri, untuk bahan introspeksi, sehingga Polri ke depan akan lebih baik sesuai harapan masyarakat. Baik, Pak Benny terima kasih, Mas Reza juga terima kasih, Pak Sugeng juga terima kasih sudah berbincang atau juga bergabung dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi masukan juga Mas Reza, Pak Benny dan juga Pak Sugeng kepada institusi pihak kepolisian sehingga bisa mengubah wajahnya dan juga bisa menjadi lebih baik.